Ada narasi tadi sebenarnya yang diucapkan oleh Bang Masinton, Bang Abalin nanti juga ikut komentar juga bahwa jangan sampai kita tutup mata. Dari 8 hakim ini ada 3 yang memiliki perbedaan pendapat. Yang masih mempersoalkan adanya indikasi bansos, cawe-cawe, pengerahan kepala daerah. Tadi ingin dituntaskan Bang Idrus sebelum ke Kang Pipin. Oke, jadi gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa dari awal kita memproyeksikan bahwa putusan MK tadi itu sebenarnya tidak bulat dalam arti konstruksi berpikir. Oke. Dan ternyata secara fisik juga memang beda. 3 di sini, 5 di sini. Tapi saya tidak mau masuk dalam konstruksi sahabat saya Pak Masinton bahwa ini yang 5 ini adalah Pak siapa? Pak Prabowo. Nah, saya tidak mau masuk di situ, tapi saya ingin melihat secara general. Nah, oleh karena itu maka karena ini ada perbedaan konstruksi berpikir di dalam menentukan putusan itu sehingga ada yang apa namanya yang dissenting dan di situ adalah alasan-alasan kualitatif, narasi-narasi bicara di situ itu kita bisa memahami dan karena itu sekali lagi ini sudah final and binding, masalah hukum sudah terakhir dan tadi terima kasih sahabatku sudah juga diakui, tetapi jangan kita menutup mata catatan-catatan yang ada. Nah, saya ingin mempertegas tadi bahwa tentang kelemahan-kelemahan pemilu dari waktu ke waktu ada catatan itu. Nah, kita sepakat bahwa mari kita akhiri catatan-catatan itu ke depan dengan cara apa? Dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan secara tidak langsung ada 2 rekomendasi. Tadi saya sudah katakan rekomendasi pertama, tindak lanjutilah TAP MPR nomor 6 itu tentang etika kehidupan kebangsaan. Lalu saya sudah katakan tadi Pak Jimli sudah berbusa-busa bicara perlu Majelis Etika Nasional. Nah, saya memberi nama Dewan Etika Nasional. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa memang kita harus menyadari bahwa nah ini nanti adik-adik mahasiswa pasti juga paham bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang 3 tahap itu 99, 2000, 21, 22 itu memang belum selesai. Dan ini sudah diberikan catatan oleh Bang Buyung almarhum ketika ketemu dengan saya karena waktu itu saya masih di komisi 2 ya, masih begitu belum dipisah antara komisi 2 dan komisi 3, masih satu kesatuan. Apa kata Bang Boyong? Idrus ini belum selesai, masih banyak catatan-catatan yang perlu kita lihat. Lalu saya katakan, saya setuju Bang, kenapa? Karena amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kemarin itu lebih banyak diwarnai aksi reaksi. Oke. Memberikan, jadi ada aksi, seakan baru direaksi bahwa itu tadi, pemerintahan Orde Baru ini otoriter, presidensial ini terlalu kuat. Maka dipangkaslah kewenangan-kewenangannya itu dan masuk ke Senayan. Baik Bang Idrus. Ya parlemen. Lalu ke sekarang pertanyaan saya, bagaimana wajah sistem pemerintahan kita? Presidensial kah? Parlemen kah? Parlementer kah? Lalu ada mengatakan Hanta Yuda sudah menulis sebuah buku, ya presidensial yang setengah hati. Saya demokrasi setengah hati. Nah kalau begitu berarti ini perlu supaya jenis kelaminnya jelas ke depan gitu loh. Nah, oleh karena itu maka mestinya secara implisit ada rekomendasi di situ. Oke, Bang Idrus. Segera evaluasi dan menindaklanjuti amandemen Undang-Undang Dasar 45 dalam rangka untuk harmonisasi ya pasal-pasal yang ada dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan kita termasuk sistem kepartaian dan pemilu. Dan lain-lain ini kan semua perlu kita tata sehingga yang muncul nanti itu adalah format, tidak lonjong lagi. Kemarin masih lonjong saudaraku, kenapa? Karena memang prosesnya aksi reaksi. Sehingga riak-riaknya begitu terdengar sekali. Iya, sama dengan misalkan pembentukan KPK. Itu lebih banyak dulu diwarnai karena kejaksaan dan kepolisian tidak kuat. Baik, catatannya cukup banyak. Catatan banyak. Boleh. Ustadz pasti sudah paham. Pak Masinton apalagi. Suaranya kencang terus. Saya kira itu untuk sementara. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bang Idrus ya. Jadi bagi kami judul kita ini memang tadi saya setuju ya bahwa seharusnya bukan permohonan ditolak Prabowo Gibran menang telak. Kalau dalam permainan sepak bola itu kurang tepat kalau 35 itu. Saya maaf,
Baik. Dari awal kita berpandangan yang menang adalah bangsa Indonesia. Karena itu dua polanya ke depan itu tadi. Apapun tidak boleh kita menutup mata bahwa pemilu ada kekurangan. Baik. Mari kita lengkapi secara konseptual. Siap. Apa itu? Tapi wujud. Nah itu tadi Pak Masinton. Catatan diakuin ya, Kang Pipin? Catatan loh kita akui. Catatan dari Kang Pipin seperti apa, Kang? Itu loh. Jadi kalau misalkan ya saya juga itu tidak boleh begitu. Jadi menang telah jangan. Yang menang adalah rakyat Indonesia. Yang penting ada kesadaran kita bersama. Tapi ada evaluasinya ya Bang? Harus ada evaluasi. Kang Pipin, silakan. Kang Iya, Pipin, iya. tahan dulu. Kalau nanti Bang Idrus terus ngomong, Bang Idrus menang telak nih ngomong dari saya. Kang Pipin. Jadi kalau menang telak itu dalam sepak bola harusnya 07, 05, ya betul. Kalau ini 35 memang bukan menang telak, ini menang tipis. Apalagi kalau kita bisa memaknai di undang-undang kita, di peraturan kita bahwa kalau satu orang pindah yaitu Pak Soeharto sebagai hakim ketua, maka kemungkinan yang menang adalah 01 dan 03. Soehartoyo. Ya, Soehartoyo ya. Jadi bagi kami tadi kemenangan yang lonjong ini saya kira ya bahwa memang kami harus sampaikan, kami tadi siang ya Pak Anies datang ke kantor PKS dan kemudian Presiden PKS juga menyampaikan terima kasih kepada beliau dan sekaligus juga menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Selamat bertugas dan doa yang disampaikan oleh Presiden PKS kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi, nah bagi kami tadi menang tipis ini ya dengan 3 dissenting opinion ini memberikan secercah harapan. Saya jujur sejak nonton dari jam 8 ya kami menyaksikan siaran di TV sampai akhir kurang lebih jam 4, jam 5 ya dan itu memang ya nafas panjang ya dan kekuatan kita untuk nonton dari awal sampai akhir ganti-gantian majelis hakim. Pada awalnya kita melihat tadi seakan-akan betul seperti mau menang telak. Semuanya itu seakan-akan wah ini diborong semua bahwa gugatan kita semua ditolak. Dimentahkan semua. Dimentahkan. Tetapi ketika diumumkan oleh hakim ketua bahwa ada 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Perbedaan pendapat terhadap putusan MK, maka disitulah kami bangkit dan ternyata tidak semuanya gugatan kami itu ditolak. Ada hakim yang melihat bahwa tidak hanya melihat hukum secara prosedural, tapi lihat substansinya seperti apa. Tidak hanya melihat pelanggaran itu kemudian diproses, diadili hanya berdasarkan prosedur-prosedur, tetapi melihat dari substansi pelanggaran yang dilakukan. Jadi bagi kami ini ada optimisme ya. Jadi bagi kami sekali lagi optimisme ini dilihat dari setelah ini apa. Ketika kami melihat bahwa putusan MK adalah terakhir, fase terakhir dari proses pilpres ini. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah mengambil ibroh pelajaran dari pemilu 2024 itu. Pertama, saya melihat pemilu 2024 itu membuka mata kita bahwa merasa waktu 14 hari untuk mengadili sengketa ini kurang. Ini penting, ini catatan bersejarah bagi kita. Yang kedua, kita hanya diberikan waktu 1 hari untuk pembuktian. Dengan jumlah saksi dibatasi 18 dan harus menyampaikan 20 menit. Tetapi putusannya dipreteli satu persatu, ini luar biasa. Ya. Jadi menurut kami ini pelajaran bagi kita ya. Dan kita sangat berharap bahwa pemilu ini pilpres itu 5 tahun sekali. Tetapi diadili sangat singkat dengan banyaknya dugaan pelanggaran yang kami ungkapkan di awal. Ya. Jadi saya kira saya sangat setuju bahwa pilpres sudah selesai, kita harus kembali. Kalau saya katakan ini harus bersatu dan sebagainya, kita tidak pernah berpecah. Ya, kita saat ini saya katakan bahwa yang kita lakukan bukan sedang bermusuhan, tapi kita sedang lawan. Lawan dalam pilpres adalah kawan dalam demokrasi. Itu menurut capres kami, Pak Anies Baswedan. Dan itu sampaikan beliau tadi, bahwa tidak ada permusuhan di antara kita.
Saya dari PKS mengatakan bahwa tidak ada permusuhan dengan Bang Ngabalin, Bang Idrus dan siapapun. Persoalan kita bukan sekedar menang dan kalah, tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap fase kita. Jangan sampai kekurangan-kekurangan itu terus kita lakukan, terus kita kekalkan selama-lamanya. Ketika memberikan catatan yang pertama adalah bahwa MK memang menyadari waktu 14 hari itu sangat pendek, maka apa yang harus kita lakukan ke depan? Berarti perlu ada perubahan ke depan. Yang kedua, ini yang luar biasa. MK memberikan catatan tentang Bawaslu. Tidak adanya standar yang baku atau berita bagaimana satu pelanggaran terhadap pejabat negara. Ini beberapa kali ini diulang. Sebetulnya kalau kita menyaksikan putusan MK ini kan banyak kasus diulang. Putusannya kemudian catatannya juga diulang. Rekomendasinya juga diulang. Dari situ kita melihat, oh jadi selama ini kita ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tetapi karena prosedur hukumnya tidak ada, maka tidak disebut sebagai pelanggaran. Ini menjadi persoalan bagi kita. Karena ketika pelanggaran dilakukan, orang-orang yang paham bahwa ada celah hukum, ada kekosongan hukum, maka dia akan mencari bagaimana itu tidak melanggar, padahal itu ada pelanggaran sesungguhnya. Secara etik, secara substansi melanggar, tetapi bagaimana secara prosedur itu tidak melanggar. Saya kira inilah celah di mana memang hakim MK yang kami lihat dari ketiga hakim MK yang dissenting opinion ini menyampaikan catatan-catatan itu. Oke. Yang ketiga, terakhir. Yang terakhir, poin terakhir. Boleh, sebelum Abang Da. Ini pesan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan jangan dijadikan MK sebagai keranjang sampah dari semua urusan persoalan itu. Saya kira kita setuju. Dan salah satu amanat pentingnya adalah MK memberikan perhatian kepada DPR RI untuk menggunakan fungsi-fungsi pengawasan yang dimilikinya. Fungsi untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, RDPU dan sebagainya. Dan di sini sebetulnya kami melihat bahwa tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi ini, kami sebagai PKS ya, dari pasca kami menyampaikan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS ada dua. Satu, fokus di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah ketika selesai maka kita fokus untuk bagaimana menggunakan hak angket ini. Oke. Meskipun kami hanya 8% atau 50 di DPR RI, maka kami tentu akan mencoba mengajak anggota dewan untuk menggunakan haknya untuk memberikan evaluasi terhadap pemilu dan pilpres pada 2024 itu. Dan itu akan kami lakukan. Baik, demikian. Bang Abalin. Bukan menang telak Bang, menang tipis tadi. Saya terima kasih dan mohon maaf agak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan selamat malam. Saya agak pelan-pelan karena ini banyak calon pemimpin masa depan Republik Indonesia ada hadir di tempat kita ini. Kenapa Undang-Undang Dasar, saya ada di parlemen waktu itu sama Bang Idrus. Waktu itu kami bahas ini perkara. Kenapa sengketa pemilu PHPU itu 14 hari? Karena yang harus dibicarakan di MK itu adalah sengketa terhadap selisih atas jumlah suara dan lain-lain. Itu doang. Itu sebabnya 14 hari itu adalah waktu yang cukup bagi mahkamah untuk mendapatkan bukti-bukti dan fakta-fakta ketika diperlukan di mahkamah. Karena itulah Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 4 hal fungsi penting dari MK. Yang pertama adalah menguji undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan tentang sengketa partai, memutuskan tentang partai politik, dan yang ketiga dan keempat itu adalah memutuskan terhadap sengketa dan perselisihan atas perolehan suara. Yang kedua itu adalah memutuskan kalau ada sengketa Boleh digunakan Kewenangan antara Bang Idrus. lembaga, ya. pembubaran partai, dan yang terakhir itu adalah masalah
Memutuskan. Pemilu. Ya, sengketa. Dan satu kewajiban itu bila mana tadi itu ada pernyataan pendapat dari DPR, maka wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi merespon pernyataan. Oke. Nah, itu jadi ada 4 kewenangan. Ya, jadi begini, karena itulah maka dalam perbedaan pendapat itu biasa. Dissenting opinion itu artinya perbedaan pendapat. Di DPR juga seperti itu. Saya 5 tahun ada di sana. Apapun pendapat, apapun yang disebut dengan kita membuat satu keputusan di parlemen itu, ada juga yang disebut dengan kita punya catatan-catatan terhadap perbedaan itu. Tetapi dalam setiap perbedaan itu yang dilihat adalah keputusan akhir. Itu sebabnya saya mencatat dengan baik. Perbedaan pendapat, dissenting opinion telah selesai. Yang dilihat itu adalah hasil keputusan mahkamah. Karena setiap orang boleh punya pendapat yang berbeda. Berubah jumlah. Berubah jumlah. Karena itulah maka saya ingin mengatakan bahwa tuduhan, kecurangan, dan politisasi bansos kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo sama sekali tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi. Apalagi tuduhannya, tuduhan terhadap nepotisme. Ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga terkait dengan apakah bansos itu punya pengaruh langsung terhadap pemilih 02. Mahkamah memutuskan bahwa tidak cukup bukti. Dengan begitulah maka Mahkamah juga mengatakan bahwa apakah Presiden Joko Widodo dan pemerintahan punya cawe-cawe terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. Mahkamah juga menolak. Jadi kalau hari ini, malam ini kemudian TV One membuat judulnya permohonan ditolak dan Prabowo Gibran menang telak, iya benar itu. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi itu tidak membicarakan tentang masalah bansos. Dalam sejarah Mahkamah Konstitusi baru pertama kali. Dan tidak ada Mahkamah Konstitusi atau penyelenggaraan pemilu di dunia seperti Indonesia yang ada KPU. Ada Bawaslu, ada DKPP. Itu urusannya dengan pemilu. Sampai kepada Mahkamah Konstitusi, dia berurusan dengan PHPU. Apa urusannya? Jadi kalau malam ini TV One, saya baru malam ini datang. Tadi kan saya tanya sama Andrew, apa bahasan kita malam ini? Betul-betul saya tidak punya tahu apa judulnya. Tapi saya yakin karena Bang Abalin, catatan abang sudah banyak sekali. Dilanjutkan sesaat lagi Bang Abalin. Oke, terima kasih. Catatan demokrasi pemirsa.